Rencana awalnya adalah melakukannya satu persatu, tetapi urgensi situasi telah memaksanya. Ini mungkin menyebabkan kegemparan, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu lagi. Dia perlu mendapatkan lebih dari 700 juta dalam satu malam. Kinan benar-benar percaya bahwa dia dapat menyelesaikan tugas itu, tetapi itu akan sangat membebani kesehatan mentalnya. Dia tidak ingin berkomitmen sepenuhnya karena tubuh dan ingatannya yang baru pulih, tetapi dia kehilangan pilihan. Kafe internet yang dipilih Kinan agak mahal, tetapi lokasinya telah menyempurnakan fasilitas yang menurut Kinan tidak akan mati padanya di tengah malam. Selain itu, menyediakan layanan kamar terisolasi yang berarti bahwa dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Saat layar komputer menjadi hidup, Kinan meneguk airnya dan membenamkan dirinya ke dunia yang pernah dia dekati. Ding! Itu adalah peringatan pesan yang memberitahu penggunanya bahwa ada pesan baru di kotak masuknya. Gavin dengan cepat membuka ponselnya. Pesan itu dari banknya. Ada transaksi masuk sebesar 12 juta rupiah. Kinan telah pergi kurang dari 30 menit dan sudah ada tambahan 12 juta di akunnya. Gavin merasa sulit untuk menahan kegembiraan dan keingintahuannya. Apa yang dilakukan kakaknya sehingga uang bisa masuk begitu cepat? Gavin berganti-ganti antara gentar dan gembira. Dia menghabiskan beberapa jam berikutnya menatap teleponnya, takut dia akan melewatkan pesan masuk. Dalam waktu kurang dari 30 menit, pesan lain datang memberitahukan bahwa ada setumpuk uang lagi yang masuk ke rekeningnya. Setelah itu, akunnya akan menerima transaksi baru setiap 30 menit atau 1 jam. Jumlahnya bervariasi antara beberapa juta hingga beberapa puluh juta. Gavin sangat gugup. Uang di rekeningnya perlahan meningkat. Sampai mencapai ambang batas yang diperlukan, dia bergegas menangani biaya operasi. Misi Kinan malam ini dimulai dengan baik. Namun, Gavin semakin mengkhawatirkannya karena dia masih belum menerima pembaruan pribadi darinya. Kekhawatirannya diperparah oleh fakta bahwa dia tidak tahu di mana Kinan berada dan apa yang dia lakukan. Sebagian dari dirinya juga khawatir bahwa kakaknya terlibat dalam sesuatu yang ilegal. Yang dia miliki hanyalah janji verbal bahwa dia tidak akan melakukan hal bodoh dan gegabah, sehingga dia berpegang teguh pada itu seperti itu adalah penyelamat. Gavin berdoa untuk keselamatannya dan menunggu dengan sabar sampai Kinan kembali. Hanya itu yang bisa dia lakukan dan semua yang dia minta untuk dia lakukan. Saat Kinan keluar mencari uang, Gavin tidak beristirahat. Dia bertarung dengan caranya sendiri, bersorak untuk Kinan meskipun mereka terpisah secara fisik. Dia secara bertahap menyetel peringatan pesan teleponnya karena dia percaya sepenuhnya bahwa Kinan akan mencapai apa yang ingin dia lakukan. Kegelisahan awalnya berubah menjadi ketenangan yang lahir dari keyakinan. Gavin telah cukup matang dalam satu malam itu. Dia menjadi jauh lebih membumi dan teguh. Kinan telah membuat dampak besar pada reformasi karakternya, memperkuat konstitusinya untuk membantunya menahan perubahan hidup dengan tekad yang tak tergoyahkan. Bertahun-tahun kemudian, ketika dia sudah tua dan lelah, malam itu masih akan menjadi yang paling berkesan baginya. Tubuh rapuh kakak perempuannya ketika dia meninggalkan rumah sakit untuk melakukan keajaiban yang akan mengubah hidup mereka sendirian selamanya tercetak di benaknya. Dia telah menemukan pahlawan kehidupan nyata, Kinan Aditama. Malam yang panjang akhirnya berakhir. Kinan telah menghancurkan sejumlah sistem yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia merasa bahwa dia telah melakukan lebih dari cukup, dia menghentikan tangannya yang cekatan, mengusap matanya yang lelah dan meninggalkan kafe dengan linglung. Kembali di rumah sakit, bahkan sebelum dia bisa mencapai ruang sakit pamannya, dia melihat Gavin berlari ke arahnya. Gavin mengkhawatirkannya sepanjang malam. Dia menghela nafas lega ketika dia akhirnya melihatnya mendekat. "Kak, apa kamu baik-baik saja? Bagaimana perasaanmu?"
kemana saja kamu tadi malam?" Gavin membombardirnya saat mereka cukup dekat untuk mengobrol. Kinan menjawab dengan samar, "Menghabiskan malam di kafe internet." "Vin, apakah kita punya cukup uang?" "Ya." Gavin mengangguk dengan tergesa-gesa, menambahkan dengan gembira, "Kak, kamu sangat luar biasa, kita memiliki sedikit lebih dari 900 juta. Kinan telah melampaui 700 juta yang dibutuhkan untuk operasi pamannya Hendra." Gavin tidak pernah sebahagia ini dalam hidupnya. "Kak, kamu adalah pahlawanku," Gavin berkata sambil menatapnya dengan kekaguman yang tak tertahankan di matanya. "Kak, tolong beritahu aku, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak hanya dalam satu malam?" "Biarkan aku istirahat dulu," jawab Kinan. Baru kemudian Gavin memperhatikan wajah pucat Kinan, mata merah dan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Tahun-tahun terakhir tidak terlalu baik kepada Kinan dan sekarang dia terlihat lebih buruk. Gavin berkata dengan ramah, "Kak, kalau begitu kamu harus istirahat di sisi ayah. Aku akan pergi membeli makanan favoritmu, pangsit dan stik drum untuk sarapanmu. Istirahatkan tubuhmu dan aku akan menangani sisanya." "Oke." Kinan mengangguk dan pergi ke ruang sakit Hendra. Ada sofa kecil untuk keluarga pasien untuk beristirahat di kamar Hendra. Kinan meringkuk di atasnya, menutupi dirinya dengan selimut dan memasuki tidur nyenyak. Kinan, dalam keadaan lelah, keluar seperti cahaya sementara Gavin dengan senang hati pergi ke kota untuk membeli sarapannya. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang dilakukan Kinan malam sebelumnya telah mengguncang dunia online Victoria Group sampai ke intinya. Selama rentang satu malam, seorang peretas dengan nama kode 001 telah menjadi nama rumah tangga di antara industri TI. 001 ini menantang 20 peretas teratas di Victoria Group selama satu malam dan dia mengalahkan mereka semua. Dia bahkan menetralkan sistem keamanan terbaru Antajaya Group yang dirilis awal tahun itu, dan tentu saja, sistem yang dirilis oleh perusahaan yang lebih rendah juga diturunkan. Perlu dicatat bahwa sistem ini dikembangkan oleh beberapa tim keamanan terbaik di Victoria Group. Sistem ini telah menghentikan beberapa peretas paling berpengaruh tetapi 001 meretasnya hanya dalam satu malam. Seperti kuda hitam, 001 telah membakar jejaknya di dunia peretas tetapi jejaknya tidak mengarah kemana-mana. 001 tidak meninggalkan jejak yang akan mengarah kembali ke identitas aslinya. Tadi malam, berkat Kinan, dunia online Victoria Group adalah yang tersibuk dalam beberapa tahun terakhir. Kinan telah mengumumkan dirinya dengan sangat keras dan tiba-tiba dia telah menarik perhatian beberapa peretas jahat. Namun, setelah sepanjang malam pergumulan online, tidak ada yang lebih dekat dengan identitasnya. Dia telah sepenuhnya mengalahkan mereka. Sekelompok peretas merasa bahwa dunia online Victoria Group akan segera terbalik. Sebuah panggilan telepon membangunkan Vano untuk memberitahunya tentang kejadian penting ini. Ferdi yang tercengang berkata melalui telepon, "Sulit dipercaya. Tanpa peringatan apapun, 001 meretas sistem keamanan baru kami. Mereka juga menghapus produk perusahaan lain. Mereka bahkan merilis kartu panggil ke 50 peretas teratas di kota T kami, mengatakan dia akan mengambil salah satu dari mereka. Saya mendengar berita melalui selentingan dan meminta dia untuk tantangan. Coba tebak apa yang terjadi?" Vano berbicara ke earphone Bluetooth-nya saat dia perlahan mengenakan kemejanya. "Dia membuatmu mengalahkan, kiri, kanan, dan tengah." Ada minat yang meningkat dalam suaranya. "Dia benar-benar melakukannya. Masalah terbesarnya adalah dia menyuruhku melayani hanya dalam waktu setengah jam," Ferdi menyatakan saat dia merasa malu bergegas ke wajahnya. "Paling tidak, dia bisa dianggap sebagai ahli pemrograman. Fakta bahwa dia dikeluarkan dalam waktu kurang dari 30 menit membuktikan seberapa besar monster yang menjadi lawannya."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.